Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum. Ini adalah permasalahan yang memang diyakini oleh golongan Islam Jamaah sebagai suatu kewajiban yang benar-benar harus mereka tetapi, karena keyakinan yang keliru dan serampangan ini menyebabkan mereka mengalahkan sesuatu yang sebenarnya lebih wajib bagi mereka dibandingkan apa yang sudah mereka lakukan. Tentang masalah infak persenan, mereka golongan Islam Jamaah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka mau menginfakkannya. Ayat yang semisal ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Namun perlu diingat jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum, bahwasannya ayat ini harus ditafsirkan dengan ayat dan juga hadis Nabi yang lain. Sebab ayat yang satu dengan yang lain itu adalah saling menafsirkan. Dan juga ayat Al-Quran seringkali ditafsirkan oleh hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada tafsir Al-Quran yang lain, maka kita mengetahui bahwasanya penjelasan infak itu, yang termasuk sifat orang yang beriman adalah mereka mau menginfakkan, membelanjakan harta yang sebagian yang kami telah berikan kepada mereka. Itu dilihat dari ayat yang lain. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang menjelaskan tentang tafsir ini, ya karena ayat yang tadi kami bacakan itu adalah ayat yang tidak menjelaskan kepada siapa mereka menginfakkan hartanya, kepada siapa, ke jalan mana. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ayatnya di ayat yang lain, masih dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepada kamu tentang infak yang mereka keluarkan. Artinya mereka bertanya kepada kamu kepada siapa mereka harus bersedekah dan menginfakkan sebagian dari harta mereka. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Katakanlah wahai Muhammad, ini termasuk tafsir ayat, pemirsa sekalian. Katakanlah wahai Muhammad, kebaikan apa saja yang kalian nafkahkan, yang kalian infakkan, maka itu diperuntukkan bagi kedua orang tua kalian, bagi sanak famili kalian, bagi anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apapun yang kalian perbuat, maka itu Allah pasti akan mengetahuinya dan Allah akan membalas dengan kebaikan. Nah, inilah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tafsir dari firman Allah tersebut yang tadi yang pertama itu ditafsirkan dengan firman Allah yang ini. Bahwasanya yang utama adalah kalau kita menginfakkan harta kita kepada orang tua, kemudian kepada sanak famili dan lain-lain yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 205 itu. Kemudian golongan Islam Jamaah juga berdalih bahwasanya ayat itu mansukh dengan ayat zakat, seperti yang kita sudah pelajari dahulu. Maka kita katakan bahwasanya ucapan mereka itu dibantah oleh Al-Imam Ibnu Jarir, Al-Imam Ibnu Jarir Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya jamaah sekalian, bahwasanya jadi klaim yang mengatakan bahwasanya ayat ini mansukh adalah tidak benar. Karena ayat ini bisa bermakna yang dimaksud dengan infak adalah menginfakkan atau membelanjakan sesuatu yang tidak wajib kepada orang lain. Maksudnya menafkahi kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Nah, karena berdasarkan juga firman Allah yang lain jamaah sekalian, itu surat Al-Baqarah juga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah itu ayat 177, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailin wa fir riqab. Termasuk sifat orang yang beriman, dan ini termasuk bir, keperbuatan baik, adalah seseorang mau memberikan harta yang masih dia cintai ya kepada orang yang masih memiliki hubungan kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Inilah termasuk tafsiran dari ayat. Ayat yang kedua yang termasuk tafsir dari ayat yang pertama tadi. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi inilah yang menyebabkan
Ayat yang pertama itu yang masih bersifat umum ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi tidak bisa seseorang menentukan sendiri kepada siapa, kepada pemimpinnya sendiri, tidak benar demikian. Nah, ternyata dari dua ayat firman Allah tersebut yang menafsirkan ayat yang pertama, itu ternyata juga ditafsirkan oleh hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, ya, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, beliau bersabda, "Tasaddaqu, bersedekahlah kalian." Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, indi dinar." Saya memiliki dinar wahai Nabi. Saya memiliki uang. Nah, gitu ya. Kemudian jawaban Nabi adalah, "Tasaddaq bihi ala nafsik." Sedekahilah dirimu. Sedekahilah dirimu. Kemudian laki-laki itu berkata, "Indi akhar." Saya memiliki dinar yang lain. Saya masih memiliki lebihan yang lain setelah untuk diri saya. Kemudian Nabi bersabda, "Tasaddaq bihi ala zaujatik." Ya, sedekahilah, maksudnya nafkahilah istrimu. Kalau masih ada lebihan dari kamu, masa sedekahilah dan juga nafkahilah istrimu. Kemudian laki-laki itu berkata, "Indi akhar." Saya masih memiliki yang lain wahai Nabi. Saya masih memiliki lebihan yang lain. Kemudian Nabi bersabda, "Tasaddaq bihi ala waladik." Nafkahilah anakmu. Dan laki-laki itu berkata, "Indi akhar." Saya masih memiliki yang lain juga. Saya masih punya lebihan wahai Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Tasaddaq bihi ala khadimik." Nafkahilah pembantumu. Pembantumu dikasih gaji gitu tadi. Kemudian laki-laki itu berkata, "Indi akhar." Saya memiliki lebihan yang lain. Kemudian Nabi SAW, "Anta absar." Jadi Nabi bersabda, "Anta absar." Jadi kamu lebih mengetahui kepada siapa uang itu harus kamu berikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi yang mulia ini menunjukkan bahwasannya yang lebih kita utamakan adalah orang terdekat dengan kita. Yang pertama tentu saja diri kita. Yang kedua adalah istri kita, anak kita. Kemudian setelah itu pembantu kita, dan terserah setelah itu. Tentu saja adalah orang tua berdasarkan ayat yang tadi. Kalau memang mereka termasuk orang yang perlu dan wajib kita nafkahi. Kemudian hadis Nabi yang mulia lain itu juga menafsirkan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Satu dinar atau dinar yang kalian belanjakan, yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan di dalam fi sabilillah, di dalam urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan agama Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan dinar atau harta yang kalian sedekahkan atau yang kalian belanjakan untuk memerdekakan budak, atau untuk membeli budak lalu kalian merdekakan. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan dinar yang kalian sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan dinar yang kamu nafkahi, yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, kepada istrimu. A'dhamuha ajranil ladzi anfaqtahu ala ahlik. Di antara semua dinar yang paling besar pahalanya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu atau istrimu. Ini jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasannya yang paling utama setelah kita mendapatkan rezeki dari Allah adalah menyedekahkan dan juga menafkahi kepada orang yang terdekat, yang lebih wajib kita nafkahi jamaah sekalian. Kemudian Nabi SAW juga telah bersabda, "Al-yadul 'alya khairum minal yadis suflah." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan orang memberi itu lebih baik daripada yang menerima atau minta-minta gitu ya. Dan ini termasuk anjuran, termasuk ajakan kepada kita untuk bekerja. Lalu setelah kita bekerja, kita bisa mendapatkan harta lebihan, kemudian kita bisa berikan pada orang lain. Ini adalah sanjungan dan juga pujian dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada setiap orang yang bisa memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Kemudian Nabi bersabda, "Wabda biman ta'ul." Jadi mulailah dalam memberikan nafkah kepada orang yang kalian tanggung. Jadi mulai dalam memberi nafkah pada orang yang kamu tanggung, ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut." Jadi cukup seseorang sudah dianggap dosa, ya, apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia kasih nafkah. Kemudian Nabi meneruskan sabdanya, "Wabda biman ta'ul." Mulai dalam memberi nafkah, Nabi bilang wabda. Bukan kepada pemimpin agamanya, bukan. Utamakanlah, mulailah dalam memberi nafkah pada orang yang kamu tanggung. Ya. Ummuka
atau ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka fa adnak. Yang pertama adalah ibumu, lalu bapakmu, saudarimu, saudaramu, lalu orang terdekat dengan kamu, dan berikutnya. Jadi seperti itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang masalah kewajiban dan keharusan dari pemimpin jamaah Islam jamaah ini yang mengharuskan pengikutnya harus membayar sekian-sekiannya adalah suatu pemahaman yang serampangan dan juga termasuk pemahaman yang bid'ah jamaah sekalian. Dan pemimpin yang demikian itu adalah pemimpin yang terancam di dalam sabda Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Nabi Uthman bin Abil As. Jadi pemimpin yang menarik hartanya rakyat sebesar 10%, maka itu disebut sebagai asyar. Asyar itu adalah orang yang mengambil 10% dari harta rakyatnya. Jadi hartanya, ya harta rakyatnya atau rezeki dari rakyatnya yang sudah mendapatkan rezeki, rakyat yang sudah mendapatkan rezeki lalu diambil 10%-nya, itu akan diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuftahu abu sama'i nisfal laili." Jadi pintu-pintu langit akan selalu dibuka di waktu tengah malam. Fayunadi munad, lalu akan ada yang memanggil. Hal min da'in fayustajaba lahu. Apakah ada orang yang berdoa maka akan dikabulkan doanya. Hal min sa'ilin fayu'ta. Apakah ada orang yang meminta maka dia akan diberi. Hal min makrubin fayufarraja anhu. Apakah ada orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan maka akan diringankan kesusahannya. Fala yabqa, kata Nabi, fala yabqa muslimun yada'u bida'watin illa stajaballahu ta'ala lahu. Maka tidak tersisa seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa apapun, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Illa zaniyatan tas'a bi farjiha aw asyara. Kemudian Nabi mengecualikan setiap muslim yang berdoa Allah akan kabulkan, kecuali dua orang. Yang pertama adalah pelacur yang mencari nafkah dengan kemaluannya. Nah, ini sudah tidak ragu lagi jamaah sekalian. Agama manapun ya, tidak hanya Islam, agama manapun itu membenci ya profesi sebagai pelacur gitu ya, dan juga melarangnya. Dan yang kedua adalah asyarah, yaitu pemimpin yang menarik ya pajak, menarik harta rakyatnya sebesar 10% jamaah sekalian. Dan ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan harta itu untuk pemimpin. Karena ketika pemimpin itu dianggap bersalah dan juga zalim ya, karena mengambil harta rakyatnya, maka rakyatnya memberikannya pun tidak boleh. Karena ada suatu kaidah yang menjelaskan hal ini adalah ya yang berbunyi ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Jadi sesuatu yang haram diambil maka haram pula juga diberikan. Jadi sama seperti halnya orang yang memberikan hutangan seperti rentenir. Rentenir itu haram makan riba. Begitu juga yang memberikan riba, yaitu orang yang memberi makan riba, itu juga haram memberikannya. Jadi pemimpin akan mengambil harta haram dari rakyatnya. Karena ini adalah mengambil harta yang tidak ada dalilnya. Itu adalah haram bagi dia untuk mengambilnya, begitu juga rakyatnya juga haram untuk memberikannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, khususnya saudaraku Islam jamaah. Setelah Anda mengetahui tafsir dari firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ternyata ditafsirkan juga oleh Allah di dalam ayat-ayat yang lain dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apakah masih mengedepankan tafsir dari imam Anda, pemimpin Anda, dibandingkan tafsir dari Allah yang mulia dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam? Semua kembali kepada antum semua. Semoga Allah memberikan hidayah pada Anda semua kepada jalan yang benar dan juga kepada manhaj salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Infak yang ditanyakan, yang ditagih oleh pengurus-pengurus, itu infak seperti apa? Yang pertama adalah infak persenan. Jelas itu adalah infak yang bid'ah. Nah, itu adalah bid'ah. Dan bagi yang menarik itu adalah penganiayaan. Mengambil harta orang Islam tanpa hak. Tentu.
Nah, bagi yang mengambil itu adalah mengambil harta orang Islam tanpa hak. Saya sebagai kiai misalnya mewajibkan jamaah saya setiap dapat rezeki, nah, orang yang golongan pertama paling tinggi ma'isyahnya, nah, supaya infak 10% dari rezeki yang didapatkan bulan itu. Nah, yang di golongan kedua infak 7,5%, golongan ketiga infak 5%, golongan keempat infak berapa persen? 2,5% misalnya. Boleh enggak itu secara hukum? Enggak boleh. Ya. Infak dalam Islam yang diwajibkan, nah, baik wajib dikeluarkan dan wajib seperti nominal yang ditentukan, itu hanya zakat. Hanya apa? Hanya zakat. Nah, hanya zakat. Itu pun enggak setiap bulan loh. Ya, ada zakat setiap bulan? Enggak ada zakat setiap bulan. Zakat itu setiap 1 tahun sekali. Nah, itu pun hanya berapa? 2,5%. 2,5%. Nah, yang enggak 1 tahun sekali apa? Zakat apa? Zakat panenan. Zakat panenan setiap kali panen. Ya. Tapi yang selain itu, uang yang kita kumpulkan, dagangan yang kita jalankan, ternak yang kita pelihara, ya, itu kapan kita zakatnya? 1 tahun sekali. Itu pun cuma berapa? 2,5%. Nah ini coba ditentukan nominalnya, diwajibkan. Nah, terus nilainya sangat besar, 10%, 7,5%, 5%, 2,5%. Oh, di sana nggak diwajibkan kok, kita setor itu sukarela misalnya. Benar, itu sukarela. Seandainya nggak pernah setor persenan, bagaimana tanggapan pengurusnya? Seandainya yang sudah nggak setor persenan, nggak dianggap nyimpang nanti. Kalau sudah nggak persenan, sudah dianggap nggak paham. Ya, bahkan ada yang anggapannya khianat kepada Bapak Imam. Nah, yang lebih parah lagi, nah ini berarti sudah nggak jamaah. Padahal nggak jamaah itu apa artinya? Di pemahaman juga nggak jamaah itu berarti sudah kafir. Coba, nah ini kalau kita apa namanya kita runut ini jadi nawaqidul Islam yang baru. Nah, nawaqidul Islam yang baru, perusak Islam yang baru ini. Orang dihukumi murtad karena apa? Karena tidak setor persenan. Coba. Tidak dihukumi murtad karena nggak setor persenan. Aturan infaknya sudah bid'ah, melanggar Quran hadis. Yang tidak mengikuti dihukumi murtad. Ini penyimpangan apa bukan? Ini penyimpangan. Paham tuh? Walaupun mereka berdalih kita nggak diwajibkan kok, enggak. Nah, kalau nggak diwajibkan, insya Allah jamaahnya banyak yang nggak setor. Kalau itu nggak diwajibkan. Nah, kalau nggak diwajibkan, insya Allah yang setor nggak banyak. Nah, adanya semuanya tertib harus setor di awal bulan, menjelang daerahan, didatangi ke rumah-rumah. Itu apa itu? Karena apa? Karena diwajibkan. Nah, itu. Dan seharusnya itu gimana sih? Ini ya, ini juga sekalian nih. Kritikan kita terhadap cara penarikan infak itu,
kemudian diputar balikkan bahwa kita ini mengharamkan infak. Mengharamkan apa? Mengharamkan infak. Enggak begitu saudara ya. Nah, infak itu selagi adalah infak fisabilillah, infak dalam kebaikan, di dalam Islam itu sangat sangat didorong, sangat ditekankan, sangat disemangati. Itu akan tetapi kita juga tidak dibenarkan kemudian mewajibkan kepada orang Islam sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Apalagi ini urusan harta lah ya. Orang Islam itu hartanya haram, kehormatannya haramnya, dan apalagi darahnya juga haram. Kalau hartanya kita ambil tanpa hak, kita menganiaya. Rasulullah SAW ketika beliau membutuhkan dana-dana, biaya-biaya, apa yang beliau lakukan? Menyemangati sahabat-sahabatnya untuk berinfak. Nah, bukan mewajibkan sahabat-sahabatnya kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian, enggak. Nah, tapi dengan apa? Disemangati, ayo infak sebanyak-banyaknya, kita butuh biaya untuk ini. Nah, misalnya ketika beliau akan pergi perang, dananya kurang, peralatan kurang, maka beliau akan mengumpulkan sahabatnya, disemangati untuk infak. Ayo infak, kita wujudkan ini peralatan perang, kendaraan perang. Begitu caranya. Betul? Nah, jadi kalau kita butuh biaya untuk kegiatan dakwah, untuk kemaslahatan orang banyak, bikin masjid dan seterusnya misalnya, bukan dengan cara kamu harus sekian, kamu sekian, kamu sekian, enggak. Nah, tapi dengan cara apa? Orang dikumpulkan ya, dijelaskan apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk bangun masjid, apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk bangun pondok, apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk membiayai santri misalnya. Dikumpulkan, disemangati dia untuk apa? Untuk berinfak begitu, tanpa kita mewajibkan kepada mereka harus infak berapa. Bentum. Jadi saudara sekalian, ini menjadi salah satu tadi bentuk peramutan yang diberatkan oleh si penanya. Padahal saudara sekalian, infak itu seharusnya di mana sih infak sunnah itu? Selain zakat lah ya, selain zakat. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Nah, kul ma anfaqtum min khairin, ini jawaban pertama untuk pertanyaan. Apa yang kita infakkan? Ma anfaqtum min khair. Nah, yang kalian infakkan dari kebaikan, artinya harta yang baik, harta yang halal, itu yang kita infakkan. Kepada siapa infak itu? Falil walidain, yang pertama untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, untuk kerabat. Wal yatama, untuk anak-anak yatim. Wal masakin, untuk orang-orang miskin. Itulah infak yang diperintahkan oleh syariat. Orang tua kita itu yang pertama. Orang-orang yang jadi tanggungan kita itu yang pertama. Ibda biman ta'ul. Nah, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, itu yang diutamakan dalam infak. Itu ini. Ya, kita di dalam Jukam diarahkan cara seperti itu apa enggak kalau infak?
Coba kalau punya rezeki longgar, ya, setelah zakatnya dikeluarkan, nah itu, utamakan orang tuanya dulu, ya. Utamakan keluarganya dulu, ya. Utamakan anak-anak yatim, utamakan orang-orang miskin. Kita diarahkan begitu apa enggak dicegah? Enggak, ya, ya. Kalau dapat rezeki, pertama apa? Persenannya dulu, ya, persenannya dulu. Nah, bahkan ini penghasilan yang sudah nggak cukup pun untuk apa keperluan rumah tangga, nah, tetap harus disempat-sempatkan dikeluarkan persenannya. Kenapa katanya? Kalau sampai nggak diperseni, ini ibaratnya kita makan ayam sak taek-taeknya, sak bulu-bulunya. Keluarganya kekurangan, nggak cukup. Orang tuanya nggak pernah dibantu. Ini kan namanya peramutan. Nah, ini sebenarnya mereka itu meramut jamaahnya bukan untuk jamaahnya. Meramut jamaahnya untuk siapa? Hah? Untuk kepentingan pengurusnya. Betul? Nah, ya wajar dong kalau sapi perah itu dikasih rumput, dikasih makan. Ya enggak? Wajar. Nah, sapi perah itu dikasih rumput itu wajar. Kenapa? Dia mau diperah susunya. Nah, kadang-kadang subhat lagi ini dilanjutkan. Ketika ada turun sedikit bantuan dari imamnya, nah, ada bantuan 100.000 untuk du'afa, ya, ada bantuan berapa juta untuk bangun masjid. Wah, dianggap nih bentuk peramutan Bapak Imam kepada jamaahnya. Sudah sekalian mbak ya dipikir. Nah, panjenengan setiap bulan itu setor ke pusat berapa juta? Misalnya, nah, satu daerah yang kecil-kecil kayak wilayah sini misalnya, nah, satu bulan itu, nah, setor persenan ke pusat itu berapa juta, sampai ratusan juta loh. Ya. Kemudian datang bantuan dari pusat 20 juta untuk bangun masjid, ya, apalagi berapa ratus ribu untuk du'afa. Nah, terus panjenengan kemudian diberi pengertian ini bentuk peramutannya Bapak Imam. Nah, bentuk peramutannya Bapak Imam. Nah, ini menunjukkan bahwa pembelaan jamaah itu dari jamaah untuk jamaah. Coba itu dipikir gitu loh ya, itu dipikir. Kalau dia ngeramut, nah, nggak begitu dia ngeramut, gitu. Nah, ini bukan ngeramut namanya. Nah, panjenengan dimina bubukkan, ya, nah, ditarik uangnya 1 juta, terus dikembalikan 100.000, ini bentuk peramutan saya. Nah, yang ngeramut siapa coba? Dalam hal ini yang ngeramut itu jamaahnya apa pengurus, apa rakyatnya, apa pengurusnya? Hah? Yang ngeramut siapa ini sekarang? Nah, yang ngeramut itu jamaahnya bukan pengurusnya. Nah, di dalam masalah pembelaan bukan pengurus yang ngeramut jamaah, tapi jamaah yang ngeramut pengurus. Paham tuh? Nah. Jadi maka peramutan-peramutan yang mungkin masih diberatkan oleh sebagian teman itu harus direnungkan betul, benarkah ini peramutan? Tentang persenan yang 10%, karena ada teman
bahwa dia mengatakan jangankan 10%, lebih dari itu bahkan hartanya semua akan dia berikan. Nah itu hukumnya atau dalilnya seperti apa sih? Loh kalau ikhlas ya boleh aja, mau semuanya juga boleh. Jadi itu kemungkinan besar ya, itu salah memahami dari dalil yang bunyinya gini, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Walaupun punggung kamu dipukul, hartamu dirampas, maka kamu harus mendengarkan dan kamu harus taat. Itu yang selama ini salah mengartikan. Jadi diartikan bahwa imam punya hak untuk mengambil harta ru'yahnya. Ini salah. Pertama harus dilihat awalan hadisnya. Itu menunjukkan imam penguasa yang jair, yang tidak mengerjakan petunjuknya Rasulullah. Itu satu. Kemudian yang kedua, perintah fasma' wa'ti, mendengarkanlah dan taatlah, itu dalam hal yang baik, dalam hal yang tidak bertentangan dengan Quran hadis. Fasma' wa'ti artinya ketika ada imam penguasa memerintahkan sesuatu kepada kamu yang tidak bertentangan dengan Quran hadis, benar penguasa ini jair, zalim, tetap kamu harus taat. Tetap harus. Yang penting perintahnya tidak masuk. Jadi bukan imam punya hak ngambil harta, bukan. Jangankan imam golongan, imam penguasa saja tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri menyatakan seperti itu. Kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat. Fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah menyatakan Islam, masuk Islam, maka harta dan darah mereka terjaga, kata Nabi. Bahasa Arabnya maksum, hartanya maksum, darahnya maksum. Hartanya nggak boleh diambil oleh siapapun, darahnya nggak boleh diganggu oleh siapapun. Rahasianya Asamu minni, katanya. Saya pun nggak boleh mengganggu harta dia illa bihaqqil Islam, kecuali hak-hak kewajiban dalam Islam, contoh zakat. Jadi kalau ambil pemerintah selain zakat, ya, Nabi saja tidak menentukan jumlah. Itu perintah untuk sedekah sunnah, Nabi nggak menentukan jumlahnya. Kemudian Nabi tidak ada Nabi sini hartamu, nggak ada, kata Nabi haram. Berarti imam penguasa, apalagi hanya imam golongan, kalau betul itu terjadi tadi, ya, dia memaksa mengambil atas nama surga misalkan. Kalau kamu nggak ngasih berarti kamu nggak dapat surga. Ini mencuri. Ini namanya mencuri karena Allah Rasul tidak memberikan hak, tidak memberikan hak. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang mengambil harta seseorang muslim, maka tanpa ridha dia, maka dia akan bawa harta itu besok. Walaupun itu untuk kategori wahmima rojaknahum fikun yang ditentukan 10% itu oleh penguasa, nggak ada dalil. Nggak ada. Mimma itu kan sifatnya umum, sebagian dari rezeki, tidak ada batasannya. Mimma razaqnahum yunfikun itu bisa zakat, bisa sedekah sunnah. Kalau zakat itu sudah ada batasan dari Rasulullah, 2,5% emas setahun sekali. Nah, selain dari itu tidak ada batasan, berarti tidak ada jumlah. Tidak boleh dibatasi semampunya. Tidak boleh ditentukan dari imam menentukan. Tidak punya hak, tidak punya hak imam. Apalagi golongan. Imam penguasa saja tidak berhak, khalifah, dan tidak ada, coba cari di sejarah ataupun di hadis manapun, tidak akan pernah Anda jumpai bahwa sudah pertama diwajibkan, Pak, itu enggak ada. Apalagi menentukan jumlah. Menentukan jumlah. Pertama mewajibkan untuk menyaingi zakat. Yang kedua menentukan jumlah, itu pun juga menyaingi zakat. Berarti itu bid'ah. Karena bid'ah itu adalah thariqatun mukhtara'ah, sebuah cara yang dibikin baru,
tudahi asy-syar'iyyah, menyerupai syariat, menyerupai sesuatu yang sudah ada dalilnya. Walaupun berdasarkan Yuqsadu, ijtihad. ya, yuqsadu bisulukiha at-taqarrub ila Allah. Dia bermaksud membuat acara baru ini untuk mendekat kepada Allah. Walaupun itu. Walaupun alasan ijtihad itu kan. Nah, apalagi ijtihad. Ijtihad dilihat. Ijtihad itu ya pengertian yang benar adalah untuk dalam kebijakan masalah ilmu yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis. Maka seorang alim yang sampai ke level mujtahid, dia berhak untuk berijtihad. Kebijakan menentukan satu hukum. Ya, kalau jelas. Ini pertanyaan yang lain saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mereka menamakan ini dengan infak persenan atau infak rutin. Apa ini benar? Baik, mereka menamakan ini dengan infak persenan atau infak rutin. Ya, penamaan pungutan seperti ini yang antum tanyakan tadi dengan infak ini perlu dilihat kembali. Ya, perlu dilihat kembali kebenarannya, karena yang pertama, yang namanya infak fisabilillah ini adalah amal soleh. Jelas, ya, infak fisabilillah ini merupakan amal soleh. Sedangkan apa yang tadi antum tanyakan namanya infak persenan, ya ini sesuatu yang baru di dalam agama ini. Ya, sesuatu yang baru di dalam agama ini. Lalu bagaimana kita bisa menyamakan ya amal soleh dengan ya perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para khulafaur rasyidin. Demikian pula infak yang tadi antum tanyakan itu ini adalah bentuk kezaliman. Ya, ini adalah bentuk kezaliman. Kemudian yang kedua, yang namanya infak fisabilillah, ada di antaranya infak yang sifatnya wajib dan di sana ada infak yang sifatnya dianjurkan. Yang wajib ini seperti misalnya infak kepada keluarga kita ya masing-masing, ini sifatnya wajib. Demikian pula zakat yang diwajibkan. Di sana ada infak yang dianjurkan, ya seperti misalnya infak untuk fakir miskin, demikian pula yatim piatu, ini dianjurkan. Nah, sementara kalau infak seperti yang tadi antum sebutkan ini wajib, ya diharuskan bagi setiap orang atau setiap jamaah untuk menginfakannya atau mengeluarkan harta tersebut. Kemudian juga di antara perbedaannya, yang namanya infak fisabilillah ini diserahkan langsung ya kepada bisa diserahkan langsung kepada orang yang memang berhak. Ya, adapun infak yang tadi disebutkan di dalam pertanyaan ini diharuskan diserahkan kepada imam. Ya, artinya beda antara yang pertama dengan yang kedua. Kemudian juga yang namanya infak fisabilillah ini jelas penggunaannya. Yang jelas penggunaannya. Adapun infak yang dinamakan dengan infak persenan atau infak rutin seperti yang antum sampaikan, ya ini tidak jelas penggunaannya. Bahkan yang sampai kepada saya yaitu yang namanya jamaah ini tidak boleh bertanya. Ya, tidak boleh bertanya ya untuk apa digunakan infak ini. Ini perbedaan antara perbedaan yang jelas antara infak fisabilillah dengan infak yang tadi disebutkan. Jadi wallahu taala alam. Ya, jadi pungutan yang tadi ditanyakan ya atau infak persenan yang ditanyakan tadi itu lebih dekat dengan pajak yang tidak disyariatkan. Ya, di sana ada pajak yang disyariatkan, di sana ada pajak yang tidak disyariatkan. Yang tadi antum sampaikan itu sifatnya lebih dekat dengan pajak yang tidak disyariatkan, atau di dalam hadis itu dinamakan dengan al-maks, yang orang yang melakukannya ini ada ancaman dari Nabi SAW yang di dalam sebuah hadis yang sahih beliau SAW mengatakan, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, beliau mengatakan inna sahibal maksi finnar. Inna sahibal maksi finnar, sesungguhnya orang yang melakukan al-maks itu mengambil pajak ya finnar, maka dia di dalam neraka. Dan ini menunjukkan bahasanya perbuatan ini adalah termasuk dosa besar. Ya, menunjukkan bahasanya perbuatan ini adalah termasuk dosa besar. Dan penamaan ya maks ini dengan infak fisabilillah ini
tidak dibenarkan karena dia menamakan sesuatu yang zalim, ya sebuah kezaliman dengan sesuatu yang dibungkus dengan sesuatu yang indah. Ya, sebuah kezaliman ini adalah yang namanya pajak, yang al-maks ini sebuah kezaliman. Lalu bagaimana kita menamakan kezaliman dengan infak fisabilillah? Ini tidak boleh yang demikian. Maka dikhawatirkan yang demikian ya termasuk menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Ya, Allah SWT mengatakan mensifati orang-orang yang munafik, yukhadi'una Allah walladzina amanu, yukhadi'una Allah walladzina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wa ma yash'urun, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman, ya, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Jadi dikhawatirkan orang yang membungkus ya sebuah sesuatu yang jelek, suatu kezaliman dibungkus dengan nama yang indah, dinamakan dengan infak, ini dikhawatirkan termasuk orang yang menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW ya sudah mengabarkan jauh-jauh hari kelak ada di antara umatnya yang akan meminum khamr, tapi mereka menamakan ya khamr itu bukan dengan namanya, ya bukan dengan namanya. Seperti orang di zaman sekarang yang menamakan minuman keras dengan minuman rohani atau yang semacamnya, atau menamakan riba dengan bunga. Ya, riba ini khabith, ini sesuatu yang jelek, dinamakan dengan bunga. Bunga kan sesuatu yang indah. Ini dikhawatirkan termasuk jenis ini. Ya, termasuk jenis ini. Dan hal-hal seperti ini ya pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya ketika mereka diharamkan atas mereka syuhum. Yang diharamkan bagi mereka syuhum yaitu lemak. Ya. Kemudian mereka membuat hiyal, mereka membuat tipu daya dengan cara apa? Dengan cara menjual lemak tersebut. Ya, menjual lemak tersebut, kemudian apa? Kemudian hartanya itu hasil dari penjualan lemak tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini namanya yang menipu di dalam agama, dan ini nggak diperbolehkan yang demikian, yang menamakan sesuatu bukan pada hakikatnya.